Hai guys, Assalamualaikum. Hari ini saya mau sharing mengenai pembuatan paspor. Sebetulnya sering juga saya share di Facebook, tapi kan tidak saya simpan di YouTube sehingga kalau mencari agak kesusahan. Tempo hari saya ada upload di Facebook saya pada tanggal 4 Mei mengenai pembuatan paspor. Dan sering sekali teman-teman juga sering tanya, gimana Bu kalau bikin paspor, bla bla, misalnya bikin paspor gimana. Terus saya merasa apa yang saya jelaskan juga itu-itu saja, makanya mending saya buat video supaya nanti bila ada teman yang membutuhkan tinggal share saja. Ya teman-teman semuanya tahu bahwa paspor itu sangatlah penting di Hong Kong atau di luar negeri dimanapun. Paspor sangatlah penting, jadi dimanapun diingat-ingat paspor masa berlakunya kapan sampai kapan dan masa berakhirnya itu adalah sebelum 6 bulan. Dalam jangka 6 bulan atau 8 bulan harus siap-siap bikin paspor ya. Untuk di Hong Kong alamat KJRI semuanya kita tahu, pembuatannya di KJRI di lantai 3 kalau nggak salah ya. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Terus untuk pembuatannya itu di aplikasinya KJRI, itu di download layanan. Sering saya ini, tapi karena ini agak jauh saya nggak kasih aplikasi downloadnya ya. Di layanan KJRI. Terus untuk booking paspor, terus saya lebih fokus ke persyaratannya saja karena booking saya rasa semuanya bisa menggunakan aplikasi layanan KJRI. Aplikasinya di download dulu, terus menyiapkan semuanya dokumennya apa saja. Biasanya formulirnya seperti ini di layanan situ juga ada formulir surat perjalanan Republik Indonesia untuk warga negara Indonesia. Atasnya itu tulisannya formulir bikin paspor. Ada di dalam kotak-kotak ini yang diisi standar saja, nama, tempat lahir, Hong Kong ID, tempat tanggal lahir, terus nama majikan yang bekerja di rumah majikan, terus tempat tinggal di Indonesia, terus email, nama ibu, warga negara, nama bapak, nama suami. Kurang lebihnya seperti itu ya, semuanya berbahasa Indonesia. Dan di atas ini ada tulisan formnya gratis. Jadi ambil form ini adalah gratis ya. Oke. Terus selanjutnya untuk surat pernyataannya juga standar dari KJRI. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, tempat tanggal lahir, nomor paspor, nomor Hong Kong ID card, terus alamat, terus tulisannya bla 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 bla. Tujuannya untuk surat pernyataannya, tujuan saya melakukan pergantian paspor yang telah habis masa berlaku, hilang, rusak, atau perpanjangan kontrak kerja, atau saya melanjutkan kontrak kerja saya di Hong Kong SAR atau Macau. Saya tidak akan menggunakan paspor tersebut untuk tujuan di luar wilayah Hong Kong SAR dan Macau. Saya akan mematuhi aturan hukum yang berlaku di Hong Kong dan atau Macau dan aturan hukum Indonesia. Demikian, kayak gitulah kurang lebih surat pernyataannya. Terus apa saja yang perlu disiapkan? Ini 2 formulir ini, surat pernyataan, terus fotokopi paspor. Ya, paspornya ini depan difotokopi, yang paling depan ini punya orang, maaf saya ini kan ya. Yang paling depan difotokopi. Terus apalagi stiker visa itu yang ini, yang ada visanya ini, di stikernya di iniin juga. Terus fotokopi Hong Kong ID card, terus foto KTP Hong Kongnya ya. Terus fotokopi kontrak kerjanya ini di lembaran gitu, lembaran. Terus fotokopinya di mana? Seringkali terjadi hal-hal pertanyaan itu, Ibu, fotokopi di mana? Lah di depan konsulat itu setahu saya ada beberapa toko Indonesia ya. Dulu ada Chandra, kalau nggak salah pindah sebelah sini yang ke arah konsulat itu, atau di tempat fotokopi dekatnya Indopoper itu juga ada tempat kayak foto gitu, bisa melakukan fotokopi. Terus kontrak kerja yang masih berlaku itu untuk kita ya. Persyaratan permohonan paspor KJRI Hong Kong, permohonan berstatus PMI atau pekerja migran Indonesia dengan kontrak kerja yang tak jelaskan tadi. Oke, paham ya teman-teman? Untuk lainnya ini ada permohonan berstatus dependent visa. Dependent visa itu apa?
yang nggak paham mungkin untuk yang di sini visanya bukan visa PMI ya, yang paham ya. Formulir paspor asli dan fotokopi paspor, fotokopi stiker visa dependen dari imigrasi Hong Kong terakhir yang masih berlaku, fotokopi Hong Kong ID hampir kurang lebih sama, fotokopi surat pernikahan dari pemerintah Hong Kong dan kutipan pernikahan dari KJRI. Ini surat nikahnya biasanya diterjemahkan berbahasa Indonesia di KJRI ya, ada apa namanya ya, itu sudah terjemahan seperti itu. Terus fotokopi paspor atau Hong Kong ID suami istri, itu ada formulir paspor, formulir paspornya sama dengan ini, cuman permintaan di sini mungkin statusnya yang diinikan kali ya. Di sini sama aja sih, nggak ada statusnya apa, belakang statusnya apa, pekerjaannya apa, bukan status, maaf ya, pekerjaannya apa di belakang sini. Kalau TKI ya dilingkari TKI, kalau di luar TKI di sini statusnya ada. Terus untuk selanjutnya saya bahas sekalian karena tempo hari saya juga bahas, terus ada pertanyaan yang mungkin permohonan ini yang statusnya permohonan. Terus ada lagi formnya standar ya, terus berstatus permanen. Ada tadi itu permohonan untuk paspor PMI, permohonan untuk paspor statusnya dependent visa, terus permohonan berstatus permanen residen Hong Kong. Ini formulirnya, formulir paspor seperti ini biasa sama aja. Terus fotokopi paspor, fotokopi sama paspor asli, fotokopi permanen Hong Kong ID card, fotokopi akte lahir, fotokopi surat kewarganegaraan bila kewarganegaraan diperoleh dari proses naturalisasi. Yang nggak paham nggak usah dibahas, ini yang mungkin apa namanya, maksudnya kita kalau sampai ada pertanyaan, Bu ini apa gitu, sekiranya bukan, maksudnya sekiranya kalian nggak paham karena ini bukan untuk kita yang PMI. Kalau PMI sangat simpel ya, tapi kalau bukan PMI memang harus apa namanya, harus semua ini disertakan. Fotokopi surat pernikahan dari pemerintah Hong Kong dan surat kutipan pernikahan dari KJRI Hong Kong, fotokopi surat perceraian dari pemerintah Hong Kong. Itu kalau ada hal-hal seperti itu ya. Terus permohonan berstatus permanen residen Hong Kong itu tadi hampir sama, kurang lebihnya nggak saya sebutkan. Terus permohonan berstatus bayi atau anak WNI, formulir paspornya masih sama, paspor asli dan fotokopi paspor. Apabila sudah memiliki paspor, biasanya anak bayi kan belum memiliki paspor. Bagi fotokopi akte kelahiran dari pemerintah Hong Kong atau pemerintah Indonesia, fotokopi kutipan akte kelahiran dari KJRI Hong Kong, itu yang dimaksud adalah akte kelahiran yang sudah ditranslate ya, ini kurang paham. Terus fotokopi surat pernikahan, kutipan pernikahan orang tua dari KJRI Hong Kong, dan fotokopi paspor dan Hong Kong ID card orang tua. Masih banyak sebetulnya. Ini tanggal 5 kemarin sudah saya update, tapi mungkin nggak saya sebutkan semua karena di sini kan statusnya macam-macam ya. Ada yang PMI, ada yang residen, ada yang permanen, ada yang berwarganegaraan ganda, ada bayi yang lahir di sini, ada bayi yang lahir di Indonesia. Jadi panjang banget. Yang saya fokuskan adalah untuk PMI itu ya. Terus teman-teman jangan lupa pertama-tama tadi download layanan KJRI-nya, terus booking paspornya. Setelah itu jangan lupa dibawa KTP asli, paspor asli, kontrak kerja asli, semuanya difotokopi, di Chandra boleh, di depannya KJRI itu juga ada di fotokopi. Sebaiknya kalau fotokopi itu 2 rangkap karena kadang-kadang kalau satu aja nanti dibutuhkan gitu. Jadi kita punya simpanan sendiri 1 rangkap, untuk KJRI 1 rangkap, dan disertakan juga yang asli ya, disertakan juga yang asli. Biasanya kita seperti ini kalau bikin itu ada semua form itu taruh di sini, terus paspornya dimasukkan di dalamnya gitu. Terus apa namanya,
sudah ada bookingan, tinggal nyeken aja, terus diajukan ke bagian meja yang untuk counter interview itu biasanya daftar dulu. Terus kalau sudah daftar, ini tinggal tut aja, terus nanti dipanggil untuk foto. Terus untuk jadinya berapa lama, selalu saja ada pertanyaan jadinya berapa lama. Setahu saya dan pengalaman saya, paspor itu sekarang sangat cepat ya, jadinya itu antara 3 sampai 5 hari kerja. Terus seperti apa pengambilannya? Jangan lupa kalau ngambil paspor itu harus disertakan yang lain. Jangan lupa disertakan, ini paspornya orang, saya simpan dulu ya. Jangan lupa struk pembayarannya yang di BNI itu disertakan, karena itu buat pengambilan, buat bukti kalau kita sudah bayar untuk biayanya. Terus bayarnya itu di BNI ya, di depannya KJRI itu ada BNI, jadinya di depannya itu bisa langsung bayar, terus kwitansinya jangan sampai hilang. Terus di situ diterterakan untuk pengambilannya kapan. Setahu saya pengambilan sore. Terus setahu saya tuh cuman akhir-akhir ini banyak anak-anak yang langsung ngambil juga, yang dulu-dulu waktu masih masa pandemi itu bisa langsung dikirimkan. Tapi kalau untuk dikirimkan itu disiapkan semuanya, dari amplop, dari ininya semuanya, pengambilan untuk amplopnya itu belinya di kantor pos ya, amplop kosong untuk pengiriman sekalian dikasih perangko, itu biasanya ambilnya di kantor pos, biasanya bukan ambil, beli di kantor pos. Terus dari pihak KJRI langsung masukkan itunya ke pos, terus datang gitu. Tapi setahu saya akhir-akhir ini anak-anak pada ngambil karena lego gitu. Terus teman-teman yang di sini setelah STN paspor, jangan lupa perpanjangan visa, karena biasanya setelah STN paspor itu visanya kan otomatis habis juga, jadi harus perpanjangan visa. Perpanjangan visanya seperti apa itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, nanti saya taruh di link deskripsi di bawah. Terima kasih teman-teman, sharing kita hari ini sementara itu dulu yang bisa saya share di sini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau video saya kurang jelas. Saya menginformasikan berdasarkan pengalaman saya. Kalau mungkin terupdate atau ada penambahan atau mungkin kurang informasi, mohon dimaklumi ya, karena aplikasi atau untuk data-data pemerintahan itu juga keep update every time. Jadi setiap saat juga keep changing. Kita selalu ada perubahan. Jadi kita harus terus update, jangan video ini terus dijadikan pedoman cara pembuatan, karena setiap saat kita harus baca kalau update. Kalau enggak ikuti webnya KJRI atau di Facebooknya KJRI, itu setiap saat di share untuk ada perubahan apa atau ada berita apa gitu ya teman-teman. Terima kasih untuk sharing hari ini, semoga bermanfaat, semoga berkah berlimpah, sehat selalu buat kita semua. Assalamualaikum, bye bye.